pelayanan hospitality seperti yang saya sampaikan ini merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kita melakukan dengan tulus, mujizatnya enggak kecil-kecilan. Bukan cuma kesembuhan, kebangkitan. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang sangat luar biasa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Siapa yang rindu, Tuhan selalu ada di dalam keluarga kita. Amin saudara. Milikilah hati yang lapar dan haus seperti Maria, Marta, dan Lazarus terhadap Yesus. Nah, keluarga ini juga ada keluarga yang senang melayani Yesus dan rombongannya walaupun mereka harus berkorban. Menerima tamu apalagi jumlahnya banyak itu kan nggak gampang saudara-saudara. Ya Yesus sendiri tapi muridnya banyak. Yesus makannya dikit, murid-murid makannya banyak. Karena waktu mujizat 5 roti 2 ikan aja mengenyangkan 5.000 orang, sisanya berapa? 12 bakul, karena murid Yesus 12. Jadi porsi murid Yesus, porsi makan murid Yesus, rasanya bukan per piring, per bakul nih saudara sekalian. Ya, tetapi mereka senang menyambut, suka berkorban, suka melayani. Bahkan dalam Yohanes 12 dikatakan ada pesta yang dibuat untuk dia. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Maria, Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan bersama dengan Yesus adalah Lazarus. Kenapa mereka suka menyambut Yesus dan rombongannya? Karena mereka sadar apa yang mereka miliki itu milik Tuhan. Tuhan boleh pakai kapan saja, ini rumah Tuhan, ini uang Tuhan, ini makanan saya siapkan untuk Tuhan. Dan saya percaya orang yang punya hati yang sedemikian akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Pelayanan Maria, Marta, dan Lazarus ini kalau boleh disebut sekarang sebagai pelayanan hospitality. Pelayanan keramah tamahan, menyiapkan rumah untuk Yesus menginap, menyiapkan makanan. Kalau zaman sekarang menyiapkan kendaraan untuk seorang yang melayani Tuhan bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini adalah pelayanan yang luar biasa. Saya perhatikan orang yang melakukan pelayanan seperti ini, hospitality kepada hamba Tuhan yang memberitakan Injil, mujizatnya itu ternyata luar biasa loh saudara. Misalnya dalam perjanjian lama ada seorang perempuan Sunem yang melihat Elisa itu nabi Tuhan seringkali pelayanan di kotanya. Maka atas persetujuan suaminya tentunya dia membangunkan kamar loteng, ditaruhnya kasur, ditaruhnya meja, ditaruhnya pelita. Sehingga kalau Elisa datang ke kota itu tidak perlu bingung-bingung nginep di mana. Selalu tinggal di rumah itu, dia sediakan makanan dan kebutuhannya. Dan apa yang terjadi? Satu kali anak perempuan Sunem ini mati, tapi dibangkitkan oleh Tuhan melalui pelayanan Nabi Elisa. Juga di dalam perjanjian baru ketika Maria, Marta, dan Lazarus memberikan perhatian secara hospitality untuk Yesus dan rombongannya. Mujizatnya juga bukan cuma kesembuhan, mujizatnya dahsyat. Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Tuhan. Saya mau bilang betapa kita harus menjadi orang yang punya spirit memperhatikan orang lain. Mungkin keluarga, mungkin saudara dan sebagainya. Sehingga kita hidupnya jadi berkat bagi orang lain. Saya baru kembali dari Amerika dengan istri beberapa hari yang lalu. Ada serangkaian pelayanan yang cukup padat di sana. Tapi saya bersyukur saudara-saudara karena ada seorang teman yang ketika saya mendarat itu tengah malam saudara. Pesawatnya juga di-delay karena cuaca kurang baik. Mestinya mendarat di Los Angeles. Ini mampir dulu di San Francisco. Nggak boleh turun dari pesawat, hanya tunggu cuaca baik lalu terbang lagi. Sampai di sana sudah mungkin jam berapa ya, hampir jam 1 dini hari. Tapi ada rekan yang udah janji untuk jemput. Lalu kemudian malam itu kita menginap di rumahnya, jam 3 subuh sampai di sana. Saudara-saudara, istrinya sudah tidur, hanya suami yang nyetir mobil. Dan rumahnya nggak terlalu jauh dari airport, cuma 200 km saudara sekalian. Dan memang kalau di Amerika itu di California jaraknya jauh-jauh luar biasa. Aduh saya bilang ngantuk gak Pak? Aduh gimana?
Saya baru tahu rumahnya sejauh itu. Nggak apa-apa, saya seneng katanya. Dan dia mengantarkan lagi ke airport, dia ajak pergi untuk makan dan sebagainya. Dia bukan seorang pendeta, dia seorang jemaat biasa. Tapi saya bilang pelayanannya adalah pelayanan yang sangat diperlukan. Karena saya harus khotbah di berbagai tempat dan dia mengantar jemput untuk hal tersebut. Saya percaya kalau kita punya hati seperti ini, Tuhan akan memberkati secara luar biasa. Saya juga harus terbang ke Atlanta dari Los Angeles. Dan sampainya juga hampir jam 1 subuh, saudara sekalian. Ya, karena perjalanan panjang dengan jadwal yang ketat. Dan seorang rekan misionaris, orang Amerika yang sudah lama pelayanan di Indonesia, saudara, bersama-sama lalu dia sewa mobil, dia antar ke hotel, besoknya dia jemput, antar ke kota yang lain sekitar 2 jam lebih, di mana besoknya kita mengadakan meeting dengan para pemimpin Church of God yang merupakan gereja mitra dari Indonesia. Besoknya diantar lagi ke Atlanta, ketemu dengan orang, sampai saya kembali ke airport. Dia antar, begitu sampai ke Los Angeles kira-kira 4-5 jam kemudian penerbangan karena jaraknya cukup jauh. Rekan yang pertama tadi sudah jemput di airport. Ini pelayanan yang sangat luar biasa. Nggak khotbah, nggak kesaksian, nggak mimpin pujian. Tetapi dia menyiapkan semuanya dengan baik. Saya yakin Maria, Marta, dan Lazarus mengalami mujizat sampai kematian menjadi kebangkitan karena dia peduli kepada hamba Tuhan. Dia memperhatikan Yesus dan murid-muridnya. Satu hal yang saya juga terkesan karena ketika saya kunjungi di Atlanta rumah misionaris ini, dia bawa saya ke basement, dia bilang, "Pak, awal Mei ini saya udah kembali ke Indonesia dan saya akan siapkan 6 koper besar-besar." Oh, banyak banget bawaannya, buat apa? Ya saya juga mau nitip ke siapa begitulah. Karena dia rupanya dia tunjukkan kepada saya permen-permen, makanan-makanan, pakaian-pakaian, semua saya mau bawa. Untuk apa? Saya mau memberkati anak-anak yang miskin yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saudara bisa bayangkan, pergi berdua dengan istri, kopernya 6 gede-gede, saudara belum handbag dan sebagainya. Terus terang, saya kalau dititipin orang gitu kadang-kadang, apalagi kalau jumlahnya besar, saya agak males saudara sekalian. Terus terang aja kalau saudara juga dititipin atau apa, mungkin agak, aduh saya nggak mau direpotin orang lah. Mungkin di antara kita juga banyak yang seperti itu. Tapi saya perhatikan, orang ini mau merepotkan dirinya sendiri untuk menolong orang lain. Istri saya bilang, wah kamu mesti belajar tuh dari dia. Benar saudara sekalian. Dia seorang kulit putih, orang bule kan gak mau yang gitu-gitu. Tapi dia sengaja bawa koper besar-besar. Hanya untuk memberikan permen, makanan, memberikan pakaian dari yang kecil, dari yang sedang sampai besar. Hanya untuk anak-anak Tuhan yang ada di Kupang, Soe, orang-orang miskin yang dilayani. Saya rasa pelayanan bukan hanya di gereja, pelayanan bukan hanya khotbah, memberikan kesaksian, main musik, walaupun semuanya baik. Tapi pelayanan hospitality, seperti yang saya sampaikan ini, merupakan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, kalau kita melakukan dengan tulus, mujizatnya enggak kecil-kecilan. Bukan cuma kesembuhan, kebangkitan. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang sangat luar biasa. Nah, jadi keluarga ini adalah keluarga yang cinta Tuhan. Tapi yang keluarga yang cinta Tuhan tidak selalu jalan hidupnya mulus. Kadang-kadang ada masalah yang terjadi. Karena di ayat 1 dikatakan ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Rupanya walaupun mereka cinta Tuhan, Lazarus bisa sakit, saudara-saudara. Jadi orang yang cinta Tuhan bisa sakit. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka membawa masalahnya kepada Yesus. Ini kalau kita mengalami kesulitan, masalah, bawa masalah kepada Yesus. Di ayat 3, mereka berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, ucapan ini bukanlah undangan untuk Yesus datang
menumpangkan tangan, menyembuhkan. Undangan ini hanya pemberitahuan. Tuhan, orang yang kau kasihi sakit. Hanya itu. Mereka tidak mau mendikte apa yang harus dilakukan Yesus. Tetapi mereka hanya beritahu kepada dia. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan kepada Yesus karena Yesus tahu apa yang dia bisa lakukan di dalam hidup saudara. Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah saudara, di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tahukah saudara bahwa di balik semua hal yang tampaknya buruk, negatif, ketika engkau cinta Tuhan, ternyata Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan. Dan saya percaya kalau itu kita kerjakan dalam kehidupan, yang gak kepikir, Tuhan memang siapkan untuk kita mengalami perkara-perkara yang lebih indah. Kita baru beberapa minggu lalu merayakan hari Paskah. Dan kita ingat pada peristiwa menjelang Paskah, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Ini kan masalah, ini kan adalah situasi yang tidak nyaman. Ini kan beban untuk dia. Karena apa? Dia itu adalah orang Libya. Mungkin mau datang ke Yerusalem untuk bisnis, ada keperluan tertentu, atau dia adalah Yahudi diaspora yang mau beribadah di Yerusalem, gak kenal Yesus itu siapa, gak pernah mikir, tiba-tiba prajurit Roma tarik dia. Dia bilang, orang ini mau disalib, kelelahan, kamu yang ganti, pikul salib. Wah, lagi pula cemeti yang berduri itu, menakutkan sekali bagi dia. Mungkin dia bilang, aduh sial bener gua ini, ketiban pulung nih. Siapa ini orang, saya juga gak kenal nih, yang harus diangkat salibnya. Dia dipaksa memikul salib. Tetapi kelihatannya buruk, akhirnya dia kenal. Ternyata yang dia tolong adalah Yesus yang adalah juru selamat dunia. Bukankah musibah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan? Sehingga akhirnya dia diselamatkan. Dan kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka khotbah dan Tuhan juga berbicara kepada orang-orang yang mendengar itu dengan berbagai bahasa yang ada. Salah satunya adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berdekatan dengan Kirene. Jadi siapa yang disapa oleh Roh Kudus ketika Roh Kudus itu turun? Salah satunya saya percaya adalah orang ini, Simon dari Kirene. Dia bukan hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Bahkan kalau kita baca kitab Roma, dia punya 2 orang anak namanya Alexander dan Rufus. Yang kedua-duanya kemudian menjadi pelayan Tuhan yang dikenal bagi jemaat di kota Roma ini. Apa yang kita anggap buruk, tidak baik, aduh Tuhan kenapa engkau izinkan? Secara spiritual Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam kemuliaan yang lebih besar. Karena itu bawa masalah kita apapun kepada Yesus. Kesialan Tuhan bisa ubah menjadi keberuntungan. Saudara pernah dengar enggak? Beberapa tahun yang lalu pernah ada pemilihan Miss Universe. Tepatnya tahun 2015. Dan kemudian pembawa acara, presenter yang memimpin acara namanya Steve Harvey. Orangnya botak saudara sekalian. Memberikan pengumuman. Pemenang Miss Universe, Miss Dunia adalah Ariadna Gutierrez, Miss Colombia. Waduh, ini Miss Colombia, Adriana itu disoraki, ditepukin tangan. Waduh, dan kemudian dia diberikan mahkota. Mahkota sebagai ratu kecantikan dunia. Itu diliput oleh dunia, difoto dan sebagainya. Beberapa menit kemudian dengan agak kebingungan, presenternya maju lagi. Saya mohon maaf.
Karena ternyata saya salah baca. Pemenangnya itu bukan dia. Dia sebut pemenangnya adalah Miss Filipin, namanya Pia Alonso. Saudara, setelah peristiwa itu Adriana bilang, karena Steve Harvey ini seorang pelawak, saudara. Jadi dia pikir ini mungkin bagian dari lawakannya. Tapi ternyata enggak. Dan dia bilang ini lawakan yang paling menyakitkan saya. Karena akhirnya dia dicopot lagi itu mahkotanya dan diserahkan kepada runner up-nya. Jadi tinggal 2 kan. Ya, diserahkan kepada runner up-nya. Dan dia turun dengan malu karena dia bukan pemenang. Saudara bisa bayangkan kalau kita mengalami hal semacam itu. Waduh, dia nangis, dia kecewa dan sebagainya. Tapi saudara tahu, sekarang ini Ariadna Gutierrez itu lebih terkenal daripada pemenangnya, saudara. Karena orang lebih ingat peristiwa tersebut. Miss Universe kan sudah berlangsung setiap tahun. Lupa, kita juga nggak tahu siapa. Tapi peristiwa itu diingat banyak orang. Dan akhirnya banyak tawaran yang diberikan kepada dia. Dia jadi bintang film, dia punya produk kecantikan, dia punya usaha ini dan itu. Malah lebih berhasil. Karena mungkin orang juga kasihan, sial bener nih orang ya. Sudah jadi Miss Universe, dicopot lagi mahkotanya. Jadi tawaran-tawaran itu datang. Apa yang saudara anggap kerugian, buruk, bawa kepada Yesus. Yesus bisa mengubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Siapa yang percaya Tuhan mau melakukan perkara baik dalam hidup kita? Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita harus lakukan ketika kita punya masalah? Pertama, bawa masalah kepada Yesus. Yang kedua, sabar menantikan waktu Yesus. Ayat 5-7 dikatakan demikian. Dari Yohanes pasal 11, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Pertama, kita harus membawa masalah kepada Yesus. Yang kedua, kita harus sabar menantikan waktu Yesus. Udah tahu temannya sakit, tapi dia sengaja menunda 2 hari lagi. Sampai akhirnya mati, saudara sekalian. Bukankah kalau dia datang cepat-cepat, temannya Lazarus tidak usah mati? Kenapa sengaja? Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab semua pergumulan doa kita. Saudara, jawaban doa itu ada 3. Pertama ya, yang kedua tidak, tapi kebanyakan adalah yang ketiga, tunggu. Ada 2 kecepatan Tuhan menolong kita. Yang pertama lambat, yang kedua lebih lambat. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Karena dia punya timing, waktu untuk mengelola semuanya. Alkitab berkata, dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan waktu Tuhan akan mendapatkan perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Karena itu di tengah kesulitan, saudara doa belum dikabulkan, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Tapi sabar dan percaya. Sebab orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tetapi kalau kita sabar akan waktunya Tuhan, Tuhan akan buat mujizat lebih dahsyat. Kalau Yesus segera datang, Lazarus yang sakit sembuh. Karena Yesus tidak segera datang, Lazarus yang mati jadi bangkit. Jadi penundaan tampaknya bagi kita. Kenapa Tuhan tidak segera menjawab doa? Karena Tuhan sedang siapkan sesuatu yang lebih bagus pada waktunya. Masalahnya kita mau sabar enggak? Karena orang sekarang ini filosofinya bukan alon-alon waton kelakon, biar lambat asal selamat, tapi cepat tepat dapat sikat embat. Sebab kalau enggak takut didahului oleh orang lain. Malah gara-gara semacam itu kita seringkali keliru, saudara. Gara-gara buru-buru keliru.
Seorang suami menunggui istrinya yang ada di ruangan bersalin, melahirkan anak pertama. Waduh, gelisah. Tiba-tiba dokter keluar. Wah, dia senang sekali, langsung dia tanya, dokter, laki atau perempuan? Dokternya bilang, dari dulu juga saya laki tahu. Oh maaf dokter, maksudnya anak saya itu yang lahir laki atau perempuan. Nah keburu-buru keliru. Seorang hamba Tuhan selesai kebaktian, dia mau pergi pelayanan ke tempat yang lain, ada jemaat yang datang. Pak pendeta tolong doakan saya sakit kepala. Cepet-cepet, saya mau buru-buru nih. Dalam nama Yesus kepala hilang katanya. Langsung sembuh itu orang saudara, takut doanya dikabulkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sabar, kita terburu-buru, tapi Tuhan itu pandai mengatur timing untuk segala perkara. Saudara tahu saya ini sudah puluhan tahun, Tuhan kasih visi membuat sebuah museum kisah-kisah Alkitab modern. Lama saudara. Karena saya pikir anak-anak muda itu harus diberi bukan hanya khotbah, tapi bisa melihat bagaimana kisah Alkitab itu nyata, hidup di dalam hidup mereka. Tapi lama sekali proses itu berlangsung. Saya hanya menyiapkan diri, saya hanya memikirkan konsepnya, saya mengunjungi berbagai museum yang ada di dunia, hanya untuk persiapan. Nggak tahu tempatnya di mana, uangnya dari mana, semuanya masih blank. Tapi ya jalan aja. Apa yang Tuhan taruh di hati yang saya bilang, ya Tuhan kiranya buka jalan. Berapa tahun lalu kita bisa beli tanah di Sumarekon, sekitar 2 hektar di Bandung. Kita urus izinnya tahun lalu keluar. Lalu kita start mulai dan pemancangan tiang pancang sudah dimulai tanggal 1 Maret bulan yang lalu saudara-saudara. Jadi kita sudah start, kita udah rekam dan kita bisa tunjukkan bahwa ini bukan sekedar wacana, rencana, tapi memang sudah jalan. Lalu kemudian dalam kunjungan ke Amerika kali ini, karena ada sidang majelis daerah, bukan hanya di Jabar tapi juga di Amerika, saudara saya harus pimpin di sana, saya harus ada pertemuan dengan Church of God, Gereja Mitra GBI. Nah satu hal lain, saya mau ketemu owner, pemilik-pemilik daripada museum-museum yang pernah saya kunjungi sekian tahun yang lampau. Dan saya pikir karena waktunya terbatas, saya minta juga anak dan menantu saya, Jessica dan Bonar, untuk nyusul, walaupun kita hanya sempat ketemu semalam rasanya, saudara sekali. Semalam atau 2 malam di Atlanta. Dia lewat New York, saya lewat Los Angeles, dan tempat yang dikunjunginya berbeda. Saya bilang dulu papi pernah kesini-kesini, coba kamu hubungi ownernya, mau nggak terima kita? Kita mau bicara soal ini, kalau bisa kerjasama. Saudara-saudara, menghubungi orang-orang itu nggak terlalu gampang. Tapi Tuhan itu buka jalan. Salah satunya adalah orang yang kita kunjungi di Atlanta. Dia adalah salah satu board daripada Museum of the Bible yang ada di Washington DC, saudara. Dan dia bukan cuma board itu, dia memang pengusaha terkenal. Saya juga baru tahu, saudara. Dia punya perusahaan namanya Hobby Lobby dengan keluarganya. Kira-kira punya 1.200 outlet di seluruh Amerika. Kira-kira seperti Transmart begitulah kalau di Indonesia. Transmart jumlahnya 1.200. Jadi yang coba menghubungkan saya bilang orang ini orang sibuk sekali. Dan sulit untuk bisa kita ketemu. Dan berapa bulan dengan orang yang kita minta tolong nggak ada berita sampai hari ini. Tapi menjelang berangkat lewat satu orang yang kita nggak pernah duga. Ternyata temennya dari dulu dihubungkan. Ketemu saudara sekalian. Bisa ketemu. Dan akhirnya kita bicara untuk hal ini. Dan dalam pembicaraan, dia langsung tanya gini. Setelah kita ngomong perkenalkan diri. Anda perlu apa? Expertise atau dana? Katanya. Waduh ini orang baru ketemu sekali udah langsung ngomong to the point. Saya bilang kita perlu dua-duanya. Yang pertama keahlian karena kita secara teknologi sangat perlu belajar dari Amerika. Yang kedua kita nggak minta dana saudara. Tolong kasih tahu kita gimana Anda fundraising supaya bisa membangun Museum of the Bible itu. Langsung dia kasih satu orang, satu nama. Ini tangan kanan saya, hubungi ini, dia akan tuntun kamu bagaimana caranya. Dan
Kita juga belum pernah ketemu orang itu. Besok paginya orang itu telepon Bonar, menantu saya, perkenalkan diri. Saya diminta oleh rekan saya ini menghubungi kamu. Dan denahnya semuanya kita sudah kirimkan, saudara-saudara. Dan satu poin, waktu kita mau pulang, saya ngomong sama dia. Ada permintaan saya kepada Anda. Maukah Anda bersedia menjadi advisor bagi pembangunan museum The Journey yang ada di Bandung? Dan dia bilang oke, saudara sekalian. Wah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan Jessica serta Bonar yang berangkat ke Museum of the Bible, dia bilang, temui orang saya, nanti dia akan antar kamu, lihat behind the scene-nya. Jadi masuk ke sana itu saudara biasanya setiap orang harus bayar kira-kira $50. Ya jadi berapa itu, 750 ribu rupiah lah, saya 2 orang 1,5 juta. Karena dia yang ngomong, begitu datang langsung disambut oleh timnya, nggak usah bayar, diajak nonton, lihat semua apa yang ada, semua pertanyaan diberi penjelasan. Dan kemudian ketika dia, Bonar dan Jesse juga berangkat ke Kentucky, lihat perahu Nuh yang besarnya seperti aslinya, dan juga museum penciptaan, Tuhan ketemukan dengan, rupanya ada 3 orang yang membangun ini, salah satunya. Dia bilang saya salah satu yang bangun ini. Jadi apa yang saya bisa bantu? Jadi diceritakan. Dan akhirnya dia ngomong. Kita itu banyak sekali terima email. Kita mau bangun seperti ini di mana. Dan waktu kita kirim email itu, mereka juga bilang, udah datang aja lah, nanti kita ngobrol aja di sini, katanya. Datang aja. Dan setelah itu dia sangat antusias karena waktu ditanya, gimana? Kamu rencananya kapan? Kami sudah punya tanah, kami sudah punya izin, dan kami sudah mulai. Dan baru dia ngomong, waduh banyak banget orang kesini, wacana doang, kagak ada yang bangun katanya. Cuma ngomong-ngomong doang, Anda orang Indonesia pertama yang saya dengar mau melakukan hal tersebut. Sehingga dia buka dapurnya. Satu daerah lain adalah tempat konser rohani, lagu-lagu dan pagelaran seperti Broadway-nya, tapi untuk rohani, saudara. Mereka ada di Lancaster, Pennsylvania. Saya minta Bonar dan Jesse juga datang ke sana. Saudara tahu itu tempat teater, tempat pertunjukan. Setiap pertunjukan kira-kira yang hadir 2.000 orang. Jauh lebih banyak dari jumlah orang yang ibadah hari ini, saudara. 2.000 orang. Dan tiap minggu mereka buat pertunjukan 11 kali. Full. Dan Tuhan pertemukan juga dengan orang tangan kanannya atau orang yang diutus untuk mendampingi. Dan dia malah kasih saudara bahan-bahan yang ada, free semuanya. Saya percaya, waktu kita melangkah dengan iman, kita nggak tahu, bingung gimana caranya. Tuhan sudah mendahului kita, punya rencana yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Haleluya. Saya mesti nunggunya bertahun-tahun, saudara. Sampai visi itu menjadi kenyataan. Dan anehnya Tuhan menyetel waktunya. Pada waktu yang lalu kita udah mau ketemu si A, si B, si C. Selalu jalannya tertutup. Begitu pekerjaannya dimulai, seret, jalan terbuka semuanya. Karena mereka semua tanya, kapan Anda mau mulai ini? Oh, kami sudah mulai. Kaget mereka. Wah, rupanya Anda serius. Karena banyak orang yang menghubungi kita cuma tanya doang, rencana doang, begitu. Saya yakin satu hal ini. Kalau kita sabar menantikan waktunya Tuhan, Tuhan akan buka jalan dengan cara luar biasa. Satu hal lain saya mau saksikan juga. Saya dalam pertemuan dengan Church of God itu kemudian mengunjungi Pentecostal Theological Seminary, sekolah teologia dari gereja Church of God yang ada di kompleks universitas, namanya Lee University. Saya kan baru pernah ke sana di Cleveland, Tennessee, lihat. Ternyata Lee University itu universitas, nggak terlalu gede, saudara. Ya, tanahnya cuma 60 hektar kira-kira, saudara. Ya, jadi saya pikir, waduh ini gede banget ini. Ya, jadi itu seperti kota sendiri begitu, 60 hektar, bayangin aja. Gedung-gedungnya di mana-mana, di berbagai tempat, jadi kita ada jalan. Mereka pakai nama jalan dosen-dosennya sendiri yang sudah meninggal kebanyakan, saudara. Saya bilang, waduh, baru tahu nih. Dan
Gembala kita, gembala pembina kita, Bapak Pendeta Julius Ishak, pernah sekolah di situ. Jadi saya bilang kepada Ketua Umum Church of God, saya memang baru pertama ke sini. Tapi Anda perlu tahu, ayah saya, Julius Ishak, om saya, John Rusli, dan adik saya, Maria Abraham, itu tiga-tiganya lulusan dari sekolah ini. Dia juga kaget, saudara. Oh ya, katanya. Ya, katanya. Dicek aja datanya. Saudara, jadi kita diketemui oleh ketua sekolah teologi tersebut, menyambut dengan sangat ramah, diantar ke semua ruangan dan sebagainya. Lalu saya bicara bahwa papa saya pernah sekolah tahun 76-77. Dia mungkin salah satu alumni pertama di sini. Setelah ngobrol-ngobrol, saudara. Akhirnya kita dibawa ke satu ruangan namanya Hall of Honor. Ya, satu ruangan untuk menghargai orang-orang yang sudah melayani sekian lama. Dan saya lihat ada beberapa plakat-plakat yang ada. Lalu saya ngomong, ayah saya lulusan di sini, dia melayani sekian puluh tahun. Karena yang dipasang itu mesti minimal 25 tahun pelayanan. Saya bilang ayah saya itu sudah lebih dari 50 tahun lebih pelayanannya. Mau menikah anniversary aja 60 pelayanan, bahkan sebelum itu, sebelum menikah. Dan dia bisa mengembangkan, ya saya anaknya salah satunya menjadi ketua umum Sinode GBI. Dan intinya dia bilang, kami mau kasih penghargaan yang nanti akan ditempel di Cleveland, Tennessee untuk Pendeta Julius Ishak dan akan diserahkan pada bulan Agustus, pada waktu sidang sinode yang akan datang, atau di Bandung menjelang sidang sinode. Jadi orangnya akan datang. Dia bilang, aku akan datang ke sana. Saya yang akan serahkan sendiri, kata ketuanya. Ketua umum dia bilang, saya juga akan datang. Nanti saya akan khotbah di sana. Saudara-saudara, saya melihat bahwa ini adalah penghargaan yang Tuhan beri. Tahun berapa kuliahnya? 76, 77 itu sudah berapa ya? 50 tahun yang lalu, saudara. Hampir 50 tahun yang lalu. Tapi baru beberapa hari yang lalu, mereka mau memberikan award tersebut. Saya percaya, kalau kita sabar, setia dalam melakukan tugas kita, dalam pelayanan, sabar menantikan waktu Tuhan, pada waktunya Tuhan akan buka jalan. Saya memberikan kesaksian pengalaman ini supaya saudara tahu bahwa kita hidup jangan hanya sekedar teorinya, tapi kita ngalami. Dan waktu Tuhan bukakan kesempatan-kesempatan itu, kita terheran-heran. Karena apa yang tidak pernah terpikir, itu dibuka oleh Tuhan. Jadi ketemunya bule semua, saudara sekalian. Waduh, bahasa Inggris juga pas-pasan, ya ngomong aja, maju tak gentar, pokoknya dia ngerti lah. Kan mereka selalu bilang lebih hebat Anda bisa ngomong bahasa Inggris walaupun tidak lancar daripada saya sedikit pun gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Wah, percaya diri saya, ngomong aja udah. Ya. Untung ada anak menantu saya yang lebih lancar karena mereka lama tinggal di luar negeri. Jadi sabar menantikan waktu Tuhan seperti proses Tuhan terhadap Lazarus yang sengaja gak segera dijawab doanya, dibiarin, ditunda 2 hari. Tapi pada waktunya Tuhan akan datang, saudara. Dan dia melakukan mujizat yang lebih besar. Biar saudara mengalami hal itu di dalam kehidupan. Siapa yang rindu mengalami mujizat besar pada waktunya Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengatasi semua pergumulan dalam hidup kita. Pertama, bawa masalah kepada Yesus. Kedua, sabar menantikan waktu Yesus. Yang terakhir, percaya akan kuasa Yesus. Ayat 43-44, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah dia pergi. Lazarus sudah mati 4 hari, sudah dikuburkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria dan Marta bilang, seandainya engkau datang lebih awal, saudaraku enggak mati. Tuhan bilang, percaya aja sama saya.
Nggak usah bilang terlambat, udah mati saudaraku, percaya aku bisa melakukan sesuatu yang bahkan kau tidak pernah pikirkan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Yesus bilang, Lazarus, marilah keluar. Dia langsung keluar. Mujizat terjadi. Kenapa nama Lazarus harus disebut? Kenapa Yesus tidak ngomong, hai orang mati, marilah keluar. Kuasa Yesus begitu luar biasa, saudara. Kalau dia ngomong gitu, semua yang mati akan bangkit. Dan itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Karena waktu orang percaya mendengar suaranya, kubur akan terbuka dan orang-orang percaya akan bangkit lalu diangkat hidup-hidup ke dalam kemuliaan pada waktu rapture, pengangkatan. Tapi waktu Lazarus waktunya belum tiba. Jadi disebutkan namanya Lazarus, mari keluar. Dan dia keluar. Cuma ayat 44 berkata, masih ada masalah yang dialami Lazarus karena dia terikat kain kapan. Jadi kan semua diikat dengan kain putih dari atas sampai bawah. Jadi keluarnya itu nggak bisa jalan lancar. Kayak pocong, saudara-saudara. Jelek, jelek, jelek. Kan gak bagus tuh jalan model begitu. Lalu Tuhan bilang apa? Dia bilang, lepaskanlah pakaiannya, tanggalkanlah pakaiannya, dan biarkan dia pergi. Saudara, Lazarusnya sudah bangkit. Tapi pakaian lama, pakaian kematian masih mengikat dia. Tuhan bilang, tanggalkan, copot, lepas. Supaya dia bisa berjalan tanpa hambatan. Lebih jauh, lebih lancar. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin roh kita yang mati karena di dalam dosa sudah dihidupkan oleh Tuhan. Tapi sifat manusia lama sedikit demi sedikit harus dikikis. Sehingga kita makin hari makin lancar di dalam kemajuan rohani untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ayat 45 dikatakan banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus, banyak orang-orang percaya Yesus dan diselamatkan. Artinya apa? Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang lain. Yang mati rohani dibangkitkan. Sudah mati, pakaian lama harus ditanggalkan. Dan akhirnya ketika kita hidup dengan sifat manusia baru, maka hidup kita menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mau berdoa hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan apapun, Yesus sanggup menolongmu. Karena bagi Tuhan semuanya bisa. Bagaimana caranya supaya kita bisa ditolong Tuhan? Pertama, bawa masalahmu kepada Yesus. Berdoa hari ini, berdoa saat ini. Apapun pergumulan saudara, Tuhan bisa mendengar. Tapi yang kedua, sabar menantikan waktunya Tuhan. Jam Tuhan selalu tepat. Jam kita yang seringkali terlalu cepat. Kita harus menyelaraskan jam kita dengan jamnya Tuhan. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Lalu yang ketiga, percaya akan kuasa Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita percaya. Pengkhotbah pasal 10. Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi, didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah, diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang, akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok, akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu, akan dilukainya,
barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan, bocorlah rumah. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur, janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Pengkhotbah pasal 11. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Pengkhotbah pasal 12. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya,
dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1. Kidung Agung dari Salomo, mempelai perempuan dan puteri-puteri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di manakah Kanda menggembalakan domba? Di manakah Kanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji-memuji. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.